Dan saya perintahkan seluruh wali negari, ya, ini perintah bupati, agar mereka itu betul-betul dengan masyarakat, jangan ikut campur masalah-masalah yang lain-lain. Jangan sok-sokan oleh wali negari ini semua. Ya, perintah saya kepada seluruh wali negari, ya, Anda harus betul-betul dipilih oleh rakyat, harus tugas Anda untuk rakyat. Jangan Anda petata-petenteng di negari itu. Ya, saya beberapa hari ini memantau ya beberapa keadaan di Nagari. Seperti kemarin beberapa hari lalu saya dilaporkan oleh Wali Nagari Batangbarus bahwa di sana ada warga kita yang kena corona dan saya sudah perintahkan agar melaksanakan sesuai dengan pelaksanaan COVID. Dan alhamdulillah di Batangbarus mulai dari penanganan warga yang meninggal sampai kepada efek samping rumah di sekitarnya disemprot dan orang yang di tracking semua udah dilakukan. Nah, kemarin lagi saya juga dapat berita bahwa ada di Sumani ada juga yang meninggal, tapi dia bukan tugas di sini, dia tugas di sana di Tanah Datar dan meninggal di Pasaman. Dan waktu itu wali negari nelpon saya perintahkan penanganannya sesuai dengan COVID. Dan alhamdulillah dilaksanakan, bahkan dikuburkan jam 5 pagi. Itu penguburannya pakai ekskavator, digali lubangnya. Nah, kemarin saya juga dapat berita bahwa ada lagi warga, kebetulan dia warga di Singkarak sendiri, itu yang meninggal karena COVID. Nah, saya melihat penanganan dari kawan-kawan ini mungkin belum siaga penuh. Makanya saya tadi malam saya minta Pak Asisten 1, Pak Edisar, agar mengundang seluruh camat, seluruh kepala puskesmas dan kepala BPD seluruhnya serta orang kesehatan seluruhnya agar kami adakan rapat koordinasi tadi. Di situ saya mendengarkan laporan dari semua. Dari laporan mereka bahwa memang selama ini mereka itu tergendala dengan dana. Karena mereka di masing-masing tempat itu dananya nggak mencukupi. Makanya saya sudah menyetujui dan memberitahukan kepada mereka, itulah gunanya refocusing. Refocusing itu adalah perintah Pak Presiden melalui Kementerian Keuangan agar seluruh Pemda di Indonesia menyisihkan sebanyak 8% dari dana DAU kita yang akan kita gunakan sebagai dana refocusing, yang tujuannya adalah dana ini kita sisihkan, itu kita pergunakan untuk mengantisipasi atau menanggulangi bencana yang ada sehubungan dengan COVID. Nah, itu sudah saya perintahkan kepada kawan-kawan semua agar betul-betul Solo ini siap untuk menghadapi itu semua. Bahkan saya instruksikan kepada camat agar HP-nya harus standby 24 jam. Dan di kantor camat harus ada posko, ya, dan harus ada grup WA dengan seluruh wali negari, di mana camat memberitahukan kepada seluruh wali negari posko nomor handphone camat, nomor HP posko camat itu berapa. Wali negari juga akan membuat posko. Setiap negari harus ada nomor telepon yang dihubungi oleh masyarakat. Begitu juga dengan puskesmas yang ada, sekitar 19 puskesmas yang ada. Saya tidak mau lagi ada alasan hari Sabtu, Minggu, hari libur. Setiap saat minimum 4 orang harus ada standby di setiap rumah sakit atau puskesmas yang ada, agar begitu ada laporan masyarakat mereka cepat tanggap. Tanggap yang pertama saya perintahkan, apabila ada orang datang ke rumah sakit dan diindikasikan dia mempunyai penyakit bawaan, komorbid, dan mereka ada gejala-gejala flu, demam tinggi sesuai dengan arahnya corona, orang itu harus diawasi betul-betul. Jika perlu, orang itu harus diisolasi buat sementara dan diberikan vitamin, karena di rumah sakit itu ada vitamin semua. Harus berikan vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc. Berikan gratis kepada mereka semua. Dan jika perlu, di lingkungan keluarga mereka itu lakukan penyemprotan. Dan hari itu juga harus di swab, harus rapid antigen untuk mengetahui. Swab hasilnya 3 hari, kita sudah tahu. Yang penting rumah mereka itu disterilkan, disemprot dulu. Dan saya kasih tahu kepada Pak Wali Nagari bahwa perlu sosialisasi kepada seluruh masyarakat kita bahwa corona ini bukan aib. Corona ini adalah musibah. Jadi kalau ada keluarga kita yang kena corona, jangan ditutupin. Justru harus disosialisasikan supaya apa? Orang lain nggak kena. Nah, selama ini kan mereka menganggap karena corona ini aib, nggak boleh orang tahu. Jangan, harus dibuka semuanya. Kalau kita tutupin, ini seperti ada kejadian di salah satu negara ini. Karena dia tidak sadar,
dia udah jelas itu corona, hari Kamis sudah ketahuan corona, ya, dia tetap juga nggak peduli, akhirnya satu keluarga itu kena semuanya. Nah, makanya saya perintahkan tadi siaga corona, sesuai dengan perintah Pak Presiden kita, dan ada edaran melalui Kementerian Keuangan bahwa kita disediakan dana untuk itu. Makanya saya minta kepada seluruh, ini kadang-kadang memang ya, kawan-kawan selama ini nggak begitu memahamin. Dulu awal-awalnya posko ada, sekarang posko itu udah nggak digiatkan lagi. Saya mengimbau kepada masyarakat, corona ini jangan dianggap remeh. Hati-hati dengan corona ini. Dan juga ya, ada beberapa masalah di masyarakat ini ya. Saya lihat pemahaman masyarakat sekarang ini di jalanan orang nggak pakai itu lagi. Orang udah nggak peduli, katanya sudah bosan. Jangan bosan-bosan. Kita harus hati-hati terus. Kita harus antisipasi terus. Karena sekarang kita udah masuk era orange ya. Walaupun Kabupaten Solok kata udah agak berkurang orang yang kena, tapi kita nggak boleh puas. Kita harus tingkatkan terus. Walaupun ada beberapa yang merah, kita kan nggak merah. Nah, saya harap kita itu harus hijau. Jika perlu itu nggak ada di sini. Makanya sebagai bupati saya akan menggerakkan ini semua. Dan mereka saya minta kepada camatnya tadi, agar yang pertama sediakan vitamin. Setiap orang datang ke puskesmas kasih vitamin yang gratis semuanya. Dan yang kedua, belilah semprotan disinfektan. Tadi saya tanya sama puskesmasnya, ada berapa disinfektan? Cuma 1 katanya. Saya minta minimum ada 4. Karena satu camat itu, satu puskesmas itu kan ada beberapa nagari. Kalau di sini negari ini ada, negari ini ada, masa cuma 1? Jadi saya minta siapkan, harus hadapin betul-betul. Dan saya perintahkan seluruh wali negari, ya, ini perintah bupati, agar mereka itu betul-betul dengan masyarakat, jangan ikut campur masalah-masalah yang lain-lain. Jangan sok-sokan oleh wali negari ini semua. Ya, perintah saya kepada seluruh wali negari, ya, Anda harus betul-betul dipilih oleh rakyat, harus tugas Anda untuk rakyat. Jangan Anda petata-petenteng di negari itu. Nggak peduli dengan masyarakat. Ini ada kejadian di Morapaneh. Orang udah susah, ada ambulan di negari mereka. Morapaneh saya ingatkan ini. Di negari Anda ada orang yang sudah susah, Anda bisa nggak ada ambulan di tempat Anda nggak pinjamkan. Karena Anda nggak cocok dengan orang itu. Itu anggaran bukan miliknya pribadi, tapi adalah milik kabupaten yang ditempatkan di negari Anda. Yang lucunya, ini ambulan dipakai untuk pergi ke fitness oleh wali negarinya. Saya sedih sekali saya mendengar. Makanya semua ambulan yang ada di negari saya tarik ke kantor camat semuanya. Instruksi saya kepada seluruh wali negari ini, Anda jangan bertatang-bertentang di negari itu. Anda dipilih oleh rakyat, berbuatlah untuk rakyat. Ingat, saya ada memperhatikan semua tindak tanduk wali negari ini semuanya. Itu pesan saya kepada negari. Saya tegas, karena saya nggak mau ya corona ini merajalela di kampung saya di Solo. Dan saya siap kalau ditelepon oleh seluruh aparat, saya datang ke sana. Saya akan datang, saya akan memperhatikan semua. Kalau ada masyarakat yang wali negara nelpon saya, Pak ada corona di sini, lambat penanganannya, jam berapa aja saya akan instruksikan mulai camat sampai ke puskesmas. Karena saya sudah instruksikan kepada mereka. Camat, kepala puskesmas, HP Anda harus 24 jam hidup. Kalau Anda nggak sanggup, bin surat pengunduran diri. Gitu. Ini pengabdian kita untuk rakyat. Jangan main-main. Itu penegasan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo. Saya berharap dan berdoa, mudah-mudahan Solo ini jangan sampai meningkat lagi corona. Itu harapan saya, imbauan saya kepada masyarakat semuanya.